Yang saya lakukan karena ini baru ya, keadaan yang baru, situasi baru juga belum siap, maka saya siapkan tuh melalui webinar. Nah, maksud saya biar guru-guru sedikit banyak punya bekal untuk melakukan pembelajaran di new normal seperti ini ya. Akhirnya melalui webinar itu akhirnya dapat sedikit bekal. Betul. Kemudian lagi sekarang saya sudah kerjasama dengan Info-Udi, saya nyiapin file tuh yang untuk 6 bulan pertama. Buru-buru saya bekali sekolah-sekolah dibekali file karena kita juga yang membuat uang kita, maka kita ada kontribusi. Kontribusi buat. Makanya saya bilang kalau yang tidak beli jangan, karena kita juga harus kesana gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pertama yang dilakukan adalah menyiapkan guru-guru untuk model pembelajaran baru yang diterapkan ke peserta didik ya. Jadi yang dilakukan pertama adalah membekali guru dulu. Yang kedua adalah menyampaikan informasi kepada wali murid. Informasi itu berupa edaran atau dipanggil ya di grup WA, bisa bahwa keadaan seperti ini maka kegiatan pembelajaran dilakukan poinnya 1, 2, 3 gitu. Nah gitu. Jadi pertama memang dibekali dulu. Karena memang ini situasinya mendadak nggak disiapkan gitu. Tapi diuntungkan dengan kondisi kita sudah era digital. Nah kalau masih zaman dulu ada seperti ini, itu pasti terhenti tuh pembelajaran terhenti. Betul. Ya karena untungnya eranya juga sudah sedikit banyak. RA kita itu melalui organisasi itu disiapkan tuh yang pelatihan di IT itu saya udah nyiapin dulu. Sudah. Apalagi operatornya ya kan. Operatornya itu udah disiapkan, ya ternyata ada manfaatnya gitu kan. Satu sekolah dulu operator itu satu kecamatan satu operator, sekarang satu sekolah satu operator. Itu sekarang udah diringankan ya. Gitu. Jadi sejauh ini siap ya Bu? Iya, alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran saya yakin PDI Jakarta Selatan lembaga-lembaganya itu saya yakin lah walaupun tidak 100%, tapi saya yakin sudah melakukan itu ya. Menerapkan itu walaupun kemarin ada sedikit yang miss itu begini, ada pengaduan bahwa ada RA yang itu yang Ibu kirim voice note tapi ternyata dia tatap mukanya nggak seperti tatap muka belajar sekolah. Satu anak seminggu sekali, itu pun satunya cuma 5 anak. Itu dibilang tatap muka. Nah itu jadi adalah wartawan yang buat ini. Itu akhirnya sampai keluar akhirnya jadi miss ya, padahal itu kalau dijelaskan juga sebetulnya nggak termasuk tatap muka gitu kan, karena kan cuma sekali, itu pun bergantian kan gitu. Ibu makasih ya, aus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi lembaga itu harus menyiapkan. Alhamdulillah siap ya Bu untuk guru dan materi dan juga penyampaian informasi. Karena saya sebelum pelatihan itu kan sebelum praktek dia mengajar kan. Udah gitu teknik-tekniknya juga udah supaya bayaran masuk, caranya seminggu sekali wali murid datang gitu kan. Itu kan termasuk kepiawaian guru tuh. Gitu, ya. Betul. Untuk yang kedua, bagaimana lembaga RA di dalam melakukan proses pembelajaran? Ini dia nih, tatap muka, PJJ, daring atau home visit? Kayaknya ke daring, PJJ dan home visit dilakukan. Dilakukan. Variatif ya. Variatif. Karena kalau daring aja juga dia bosan. PJJ jadi variatif aja. Nah, jadi saya ada 3 anak yang datang ke sekolah. Oh gitu. Kenapa 3 anak doang? Dia yang dianggap nggak bisa, ibunya satu warteg, dia nggak bisa mendampingin. Yang satu lagi nggak punya kuota. Satu lagi juga dia ibunya tukang dagang gitu, jadi kita tampung yang 3 itu. Jadi tapi seminggu karena dia memang kendala gitu, cuma 2 kali saya dia hadir sendiri.
Tapi kalau dari PDI Gra sendiri nggak apa-apa ya melakukan 3 itu ya Bu, daring, PJJ, home visit. Iya, nggak apa-apa. Dan nggak mengharuskan kita memilih salah satu kan? Enggak, jadi boleh variatif, variatif. Kecuali pertemuan langsung gitu ya Bu ya. Variatif. Yang ketiga, menurut Ibu, apakah efektif jika pembelajaran anak usia dini ini dilakukan melalui daring dan PJJ? Efektif bagi gurunya yang paham. Efektif bagi gurunya yang siap melakukan itu. Begini kayak saya merasa saya gini evaluasi dari wali murid, ternyata wali murid nggak ada keluhan. Yang kedua wali murid merasa guru ada, gitu kan. Yang kedua wali murid bayaran. Nah saya itu kuncinya ya. Nah, ternyata seminggu sekali wali muridnya datang secara bergantian, kasih tahu pembelajaran minggu ini, kemudian gurunya setiap hari nyapa, ternyata kehadiran guru itu tetap ada ya, tetap ada gitu, walaupun misalnya gurunya senam ya gitu. Iya betul ya. Jadi pembelajaran memang tetap dilakukan ya Bu ya. Pembelajaran tetap dilakukan. Jadi efektif ya Bu. Efektif kalau menurut saya. Kalau ya tapi tidak semua. Tapi karena begini, yang kita berupaya itu kayak muridnya lebih dari 20. Tapi ada yang muridnya akhirnya enggak ada pembelajaran. Yang ada yang 7 muridnya tahun ini dia menggunakan jadi ada yang seperti itu ya. Nah, artinya boleh sampaikan bahwa di Korea Selatan ya 90% lah ya yang harus efektif ya. Ya sisanya ya kendalanya karena kekurangan murid itu akhirnya yang 7 itu ada satu sekolah ngadu saya, yang 7 itu akhirnya katanya belajarnya belajar di rumah masing-masing aja. Oh gitu. Akhirnya berhenti dulu itu. Oh itu maksudnya berhenti dulu. Katanya mau di rumah. Iya. Karena gurunya pun juga untuk murid segitu kayaknya ini juga kali. Gurunya mau, muridnya nggak mau. Oh muridnya nggak mau. Orang tuanya ya. Orang tuanya udah daripada gitu belajar sendiri aja di rumah. Oh iya. Kalau kita kan memang disiapin banget itu untuk bidang pengembangan PAI-nya siapin ini, untuk ini semua kita siapin. Jadi kemudian juga ada map tersendiri kita. Kemudian begini, merasa locker kita isi dengan buku paket, dinamain tuh Bu, dinamain, dipoto. Oh, saya foto, saya kirim gini. Nah itu punya aku tuh gitu kan. Nah itu punya Dava tuh ada ininya lemarinya Dava, lemarinya Elsa, lemari ini kita kirim. Jadi mereka tetap merasa ada. Kita kirim. Ini kelasnya ya, gitu. Perkenalan kelasnya gitu, ini kelasnya. Kemudian ini buku paketnya, ininya gitu. Saya kirim fotonya, ada namanya satu-satu, seperti kita datang. Iya. Jadi gitu. Karena ada namanya itu, itu punya saya gitu kan ya. Aku ada di atas ya gitu. Kita tanya tuh gini, apa lokernya di mana? Loker aku yang warna kuning Bu, yang di atas. Jadi mereka tahu kalau kita kirim foto itu ya Bu. Nah itu juga kadang-kadang ide itu juga muncul. Coba ada nih gitu, saya cuma masih ide doang, yang lain dulu. Iya. Betul, berarti sejauh ini 90% efektif ya Bu? Iya, 90% efektif. Nah, jika ada lembaga RA di Jakarta Selatan masuk dalam zona hijau, apakah boleh melakukan tatap muka dengan protokol kesehatan? Waktu kemarin edarannya ada, boleh ya zona hijau. Zona hijau sekolahnya, tapi wali muridnya belum tentu zona hijau. Kendalanya itu. Mereka dari mana-mana. Dari mana-mana. Jadi nggak jaminan zona hijau itu. Tapi sejauh ini belum boleh. Karena sekolahnya zona hijau, muridnya belum tentu zona hijau. Jadi masih tidak. Sampai batas waktunya nanti dari pemerintah. Nanti ada pengumuman. Oh iya betul ya. Sekolahnya memang zona hijau, tapi betul. Orang tua muridnya itu dari mana-mana. Jadi tidak boleh. Ya tidak boleh. Sampai sekarang jadi pembelajaran belum ada pembelajaran yang sifat tatap muka. Belum boleh. Jadi nomor 5 kan tidak boleh. Nomor 6 untuk proses pembelajaran home visit nih Bu. Bagaimana prosedurnya yang benar dalam pelaksanaan home visit? Saya kemarin waktu ketemu dengan wali murid itu, home visit itu hanya sekedar mengetahui kemampuan dia dalam satu memahami dalam kondisi pandemi. Kedua, kita mengetahui sejauh mana dia memiliki kekuatan untuk daring. Oh, jadi kita mencari tahu juga. Jadi tahu. Jadi home visit itu kita itu. Jadi kita bukan untuk belajar. Tadi sih belum. Oh, belum. Karena ya itu dia tadi zonanya belum aman. Iya, betul. Kita juga masih nggak berani juga. Jadi jadinya home visit itu ada yang tadi beberapa pelaksana akhirnya langsung zona biasanya zona kuning lagi zona merah lagi akhirnya kita kendala. Jadi kita home visit itu tujuannya itu tadi
ibu pertanyaan gitu ya, ibu pakai apa nih wifi handphonenya apa pakai laptop atau apa, lebih mengetahui untuk sarana dia untuk pembelajaran daring, kecukupannya dia, kita harus tahu kan ya. Akhirnya nanti kalau ada yang berarti saya kemarin menyimpulkan, Bu berarti nggak bisa Bu daring 100%, jadi kita harus ada daring, harus ada PJJ, kemudian juga kompisit. Artinya di situ kalau misalnya nggak sempat kita datang, misalnya saya nggak sempat soalnya kerja dulu, kita datang langsung. Kita yang datang langsung. Itu dalam bentuk itu. Bu, kalau untuk home visit itu ibu datang ke satu rumah siswa, apa siswa banyak dikumpulin di satu rumah? Saya rencana awal seperti itu. Saya udah mengkondisikan tuh di rapat itu, nanti ibu ini dengan ini satu rumah gini. Tapi setelah ada beberapa kejadian, akhirnya saya batalkan. Iya betul. Sementara paling saya cuma satu rumah aja didatangin dia aja ya. Jadi satu orang dia bisa nggak datang, ya udah kita yang datang. Karena kan seperti yang di webinar sama Bu Iin itu ya, katanya boleh melakukan kelompok kecil itu. Gitu kan. Cuma kita pikir-pikir lagi. Tapi ada yang sudah melaksanakan. Ada. Tapi saya sendiri belum. Karena Ibu belum berani. Zonanya itu. Zonanya nggak bagus saya. Jadi zona saya hijau RW 5, tapi seberang sana itu ada zona merah, ada. Jadi belum zona hijau secara jadi ketika sekolah melakukan home visit seperti itu, kunjungan di satu rumah beberapa orang tua, itu dilihat lagi zonanya. Karena zona si orang tua yang akan diundang itu zonanya pengaruh juga. Nanti khawatir kalau tidak ada apa-apa sih enak. Khawatir ada yang kena. Berarti harus ada gurunya loh ini. Itu jadi masalah. Kita masih belum berani mengambil resiko ya Bu ya. Mendingan nggak usah. Kemarin bisa satu orang udah apa kendalanya berarti Bu udah apa pakai baju bebas, pakai baju tangan panjang, tidak ada sekolahnya. Itu cuma 3 orang doang seperti itu ya. Tapi itu bisa jadi solusi juga sih Bu buat kita gitu kan. Iya, karena gini, soalnya HP-nya cuma satu, kakaknya jadi nggak bisa, jadi home visit itu dapat itu ke rumah dapat informasi dia nggak bisa, melakukan pembelajaran di sekolah seminggu 2 kali gitu ya. Dengan protokol itu wali murid seminggu sekali. Dari itu mengajarkan masalah hadis ya, kita diajarkan. Kan kita ada buku doa tuh. Bukan ini doa ini baca bareng-bareng. Jadi diajarin orang tuanya diajarin. Bukan gurunya yang bikin video terus direkam apa segala macam. Ada teknik seperti itu ada. Tapi pada saat guru wali murid datang, nggak cuma ngambil tugas doang. Sampai dulu kita ngajarin hari ini belajar gini. Jadi apa yang kita berikan kepada anak itu wali muridnya dijelasin dulu. Termasuk hadis-hadis itu. Jadi dia mempraktekkan dulu ya. Jadi nggak hanya melihat dari video, tapi si ibunya ini benar-benar belajar juga jadinya. Jadi saya beri pemahaman dulu. Bu, sebetulnya Bu, tanggung jawab belajar itu bukan pada sekolah, pada orang tua, guru, masalah. Tapi kondisinya seperti ini, mau tidak mau ya kita bersama-sama harus ada pemahaman seperti itu. Pertama itu pemahaman deh. Kalau udah paham tuh ibu-ibu nggak akan ada tuntut apa segala. Ya makasih Pak. Kemudian gimana? Alhamdulillah sih saya kan sekarang 30 murid 36. Alhamdulillah ya. Berarti untuk selanjutnya ini menurut Ibu di tahun ajaran baru ini banyak orang tua murid yang mengundurkan diri dan tidak jadi mendaftar di lembaga sekolah karena pembelajaran yang masih online. Bagaimanakah solusinya gitu? Iya. Online itu banyak yang ada yang sudah daftar juga. Saya nanti aja lah, uang simpan aja, seperti itu. Jadi kalau saya informasi dari Diknas itu sudah ada solusi dia. Jadi satu guru rasionya 1:5. Boleh. Ya, Diknas. Nah, waktu saya Zooman dengan rapat dengan Kabid juga begitu. Insya Allah nanti ada kebijakan di Simpatika. Guru itu nggak mesti rasionya 1:15 karena kondisi seperti ini. Gitu. Jadi ada kebijakan dari pemerintah untuk rasio, pengurangan rasio itu. Rasio. Iya, karena kan pengaruh ya. Iya, sangat semua bukan TK juga termasuk. Diknas juga masuk, makanya Diknas sudah ngambil kebijakan 1:5. Untuk kita biasanya kan kita kiblatnya Diknas. Iya, kita pasti ke Diknas juga. Iya betul. Berarti ini udah terjawab ya. Ketika orang tua murid mengundurkan diri, berarti kan otomatis jumlah
siswa atau murid berkurang. Terus rasio sertifikasi, insya ada Allah, kebijakan, insya Allah akan ada kebijakan, tidak lagi melihat dari 1:15. Tapi belum ketahuan 1 banding berapanya, 1:5. Belum, tapi kalau kita Diknas 1:5. Tapi insya Allah aman kita semua. Insya Allah ya. Kasihan ya Bu kalau yang guru-guru nggak. Kita bisa demo. Oh iya. Saya mimpin demo itu kalau misalnya rasionya harus itu benar. Oh benar Bu. Iya. Mereka udah pada gimana nih rasio? Gini kita murid cuma nggak ada 15. Makanya waktu kemarin teman-teman dapat sertifikasi terus ngasih kontribusi gini. Jangan-jangan nggak turun lagi tuh saya tanya langsung kan. Oh iya. Tapi untuk 9 bulan aman kok. Dananya udah ada untuk 9 bulan. Iya makanya takutnya kan mereka ntar tahun depan nggak keluar ya gitu kan. Insya Allah. Tapi tidak mengurangi dalam pendidikan kok dari. Oh iya. Yang penting insya Allah ada kebijakan. Sekarang ada kebijakan tidak lagi guru itu 24 jam. Oh, seminggu 24 jam udah nggak ada. Kepala sekolah? Guru. Jadi boleh kurang dari itu. Oh boleh Bu. Boleh, karena kan tidak efektif. Jadi ya. SMK aja kan biasanya sehari itu mata pelajarannya ada 10 hampir sore kan? Iya. 10. Sekarang cuma 3. Gitu. Iya. Jauh banget ya. Iya, jadi dari jam 7 sampai dengan jam 1. Oh itu kebijakannya ya kan? Ya ampun, makasih Bu. Ya Allah. Oke, berarti ini sudah terjawab, akan ada kebijakannya. Untuk pengelolaan pembiaya RA di masa pandemi, ini kayaknya susah banget. Iya. Saya dikurangi untuk jatah ekskul. Ekskul ya. Berarti Ibu nggak ada ekskul? Nggak ada ekskul. Jadi saya kemarin pas semester kemarin juga udah ada. Pas semester kemarin kan saya ekskulnya renang sama karate. Dua tuh. Jadi 50.000 per anak. Jadi dikurangin pada saat pas pandemi itu langsung saya kurangi jadi 150 kan dari 200. Jadi 150. Jadi ada pemotongan biaya di ekskul, tapi untuk ekskul yang tidak diterapkan lagi ya di pandemi ini. Jadi nggak terapkan lagi, otomatis tidak ada pembiayaan ekskul. Itu salah satu pengelolaan pembiayaannya. Iya, mengurangi kegiatan ekskul. Gitu. Kemudian saya biasanya kan itu ya kegiatan dulu setahun. Kalau saya enggak. Saya biasanya kan uang SPP, uang masuk sekian, kemudian uang kegiatan sekian. Sekarang kegiatan itu saya ditiadakan. Jadi per item aja sekarang. Jadi saya besok nih ada lomba mewarnai gambar 30.000. Ya udah langsung saya minta. Beda banget ya Bu. Iya, saya biasanya setahun tuh. Iya. Programnya udah setahun tuh sampai perpisahan. Saya tuh udah kebayang biasanya. Jadi orang tuh bisa nyicil kan? Gitu ya. Misalnya lomba sekian, perpisahan sekian, ijazah sekian itu mungkin 2 juta gitu kan. Itu bisa ada yang sekaligus ya, ada yang separuh gitu. Tapi sekarang enggak, saya tiadakan uang masuk. Saya uang masuk aja 1,5 juta udah itu doang. Udah 1,5 juta dengan seragam gitu kan. Nah, kegiatan yang sifatnya ini kan baru ada 1,5 juta sudah kan seragam. Iya saya mah. Murah kan? Gitu kan. Karena udah seragam. Nah, karena dikurangin ini, karena di pandemi kalau tidak pandemi berapa? Saya 1 juta, hampir 2 juta kan? Iya, karena kan uang pangkal saya ini kan, pokoknya gitu-gitu banyak yang saya kurang-kurangin ya, soalnya akhirnya jadi daripada nggak ada udah. Benar. Daripada nggak ada murid, kita mengurangi itu ya. 1,8. Jadi gini, sudah sama seragam dengan pandemi ini. Kadang artinya gini, peduli jadi. RA misalnya peduli begitu. Gitu ya. Iya benar. Jadi ada kata peduli orang tua jadi ini ya. Jadi RA peduli pandemi gitu, jadi peduli pandemi. Jadi coba diinfoin dari awal. Pelajaran baru Bu. Ilmunya dibagi-bagi, kita juga bikin era permainan peduli gitu ya kan, pengurangan tapi jadi lebih berasa gitu kan, bener-bener ada pengurangan gitu kan. Tapi saya kasihnya tuh harganya 2. Jadi saya kasih harga normal gitu kan. Jadi itu perbandingannya kan. Jadi sini ada uang ini, di sini nggak ada. Gitu kan saya coret gitu. Harusnya dari awal. Ilmunya sekarang udah berjalan. Oke, untuk yang tadi nih nomor 10, solusi yang harus dilakukan jika ada siswa yang kurang mampu dan tidak memiliki handphone untuk melaksanakan daring. Tadi udah terjawab ya Ibu ya. Ibu melakukan home visit, mencari informasi, ketersediaan, kuota apa anak yang saya belajar di sekolah.
itu pun dengan protokol kesehatannya gitu kan. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Ibu jika ada sekolah yang terpaksa memotong gaji guru karena kurangnya pemasukan lembaga dikarenakan peserta didiknya sedikit? Ya, saya termasuk yang melakukan kebijakan itu, melakukan kebijakan itu, tapi itu semuanya yang bicara guru. Oh gitu? Ya, bicara guru, yang berbicara guru, bukan saya, Ibu yang mau. Saya bilang kemudian kalau bisa. Mereka ketersediaan mereka sendiri. Iya, kemudian kalau bisa ya. Bisa nggak gajinya normal seperti biasa. Iya, Ibu maunya seperti itu normalnya. Nggak bisa, kita masukin nggak bisa. Nggak, saya udah bicara kok sama guru-guru gitu. Cuma yang satu aja yang rumahnya jauh Bu, jadi gitu. Jadi yang rumahnya dekat ada pengecualian. Jadi dia sendiri yang kebijakan itu. Ada yang bilang gini, Bu yang pakai kendaraan aja Bu, kita yang nggak pakai kendaraan mang. Jadi gaji jadi separuh lah, jadi gaji pokok aja gitu, nggak pakai transport. Biasanya kan ada transport ada ini, karena kan kita juga nggak ada kegiatan. Iya, nggak ada kegiatan juga. Ini kita siapin. Iya betul. Berarti sebenarnya nggak masalah ya Bu, asalkan si guru-guru itu. Asalkan memang dibicarakan bersama. Dibicarakan bersama. Kemudian kendalanya apa, solusinya apa. Sebenarnya sih guru-guru juga mengerti sih kalau keadaannya kayak gitu ya Bu ya. Dan itu yang memperhatikan, jadi saya terima ini. Saya bilang nggak apa-apa dia, apa-apa lu bisa tahu kok. Mereka enggak datang gitu, biasanya nggak ada masalah gitu. Cuma kalau memang saya kan tiap hari beli dari makan kan, ya yang beli makan itu gantian itu. Saya sehari dari yayasan sehari, dari guru saya sehari. Jadi ada jadi tiap hari makan, jadi saya makan kalau saya dari sekolah. Makan siang itu pribadi. Oh pribadi. Kayak saya nih, iya, saya datangnya. Saya kan seminggu sekali saya sekali. Ganti-gantian. Saya setiap hari Senin, terus yayasan setiap hari Selasa misalnya. 3 hari lagi gurunya satu. Jadi kayak bagus sih kalau kayak gitu ya. Itu yang jadi 2 hari tersisa katanya, Bu saya patungan Bu ini gitu. Oh boleh. Jadi masak nasi di sekolah. Jadi juga nggak menggunakan uang sekolah ya? Enggak. Iya. Jadi masak nasi di sekolah, ada kan pembantu tuh. Iya. Jadi dia kalau masak nasi pakai sih Bu itu bisa jadi solusi juga aja. Karena kasihan kalau dulu jadi rumah kelasnya segala macam. Jadi saya udah lama nggak pakai itu. Gitu. Selama ini sih kita merasa cuma kadang pakai uang sekolah gitu. Tapi jadinya kan pemborosan dan untuk pandemik seperti ini kan berasa gitu ya Bu. Iya. Selanjutnya apakah ada bantuan dari pemerintah atau Kementerian Agama untuk guru-guru yang berdampak COVID? Belum ada. Yang baksus dari IGRA. Oh itu dari IGRA? IGRA namanya. Oh kita dari IGRA ternyata. Dari IGRA itu. Oh kira dari Kementerian Agama. Saya kebetulan waktu sebelumnya saya banjir. Banjir itu dari kita itu. Saya habis 60 juta. Oh iya. Iya guru saya kan juga terima. Itu saya ngeluarin dana banjir itu 60 juta. Oh itu dari IGRA. COVID itu dari kita juga. Dari kita kalau yang dana banjir kita ngambil kas sosial masih punya 60 juta itu habis. Nah yang kemarin 35 juta dari kas, memang dari kas ditambah sama PC kan nambahin tuh PC kan namanya kan nggak ada atur atau sumbangan dari itu doang, data udah berkali data itu. Saya sampai malu, ini sebetulnya data kapan habis. Kita nggak memenuhi data, kita juga salah. Termenuhi juga data terus iya. Dari Depkes. Iya. Ini dari Kementerian. Iya. Saya belum turun sampai sekarang. Iya datanya kan diminta terus kan, bantuan COVID. Nah kemarin nih nggak tahu nih dari Bazis kalau kemarin. Nah Bazis itu gimana tuh kerjanya sama yang dari pinjaman atau enggak? Oh hibah. Makanya saya nggak terpenuhi itu kuotanya, kan minta 2.500 Jakarta Selatan. Nggak terpenuhi cuma 1.700. Masa sih Bu, jadi dari misalkan kayak Perwanida nih dapat kuota kan 15. Emang itu semuanya ter-ACC atau dipilih lagi? Oh gitu. Kalau dikata jatuhi 2.500 kita. Ih sayang banget, orang saya nggak 15 cuma ngirim 12. Wali murid, tetangga saya masukin. Ya Allah tau gitu. Kan tetangga warung kan? Oh gitu tetangga Bu. Warung. Saya masukin yang sekitar sekolah tuh ada warung-warung. Iya benar. Saya kan kuota 15, masih ada 3 kosong. Tapi karena kan buru-buru juga kan pendataannya. Saya coba di data lagi semua
Oh, jadi itu hibah bukan pinjaman? Hibah. Oh, alhamdulillah ya kalau cair ya, Bu. Katanya sih kita sama kembaliin. Oh, nggak buat usah warung-warung kan iya, modal. Kirain saya dari 15 kuota itu dipilih lagi mana yang di ACC. Saya mah mintain aja itu kakak itu warung sebelah itu tetangga yang warung gitu. Iya benar. Baik banget ya begitu. Betul. Jadi yang kemarin Covid itu dari PDI Gra ya, sebenarnya banjir juga dari PDI pemerintah belum. Selanjutnya, apakah dana BOP dapat digunakan untuk keperluan pembelian protokol kesehatan maupun kuota? Boleh ya? Itu sudah terlaksana di semester kemarin. Untuk masker, disinfektan apa segala macamnya. Di masa pandemi ini, bagaimana caranya agar guru tetap bisa mengupgrade diri? Pelatihan apa yang bisa meningkatkan kemampuan dari guru-guru RA di Jakarta Selatan? Ya, itu kemarin saya pelatihan Kinemaster ya, teknologi, IT segala macam. Karena kan eranya ya era digital. Oke. Oh ya nih, untuk tahun ajaran 2020-2021, apakah program manasik haji dan porseni tetap dilaksanakan? Program tetap ada. Program tetap ada ya, Bu. Apakah terlaksana tidak terlaksana? Iya. Lihat situasi. Oh gitu ya, Bu. Tapi kita program tetap. Iya. Tapi program andalan kita. Iya. Modal saya dapat kas itu dari itu, manasik ya. sama lomba. Betul. Untuk operasional bulanan Iya. itu. Kan kalau manasik harusnya di bulan-bulan ini ya, Bu? Bulan Oktober November kemarin ya kan, makanya orang tua juga kita nggak kelas B sekarang nggak ada manasik Kasian. dong. Iya kasihan, aduh gimana ya. Tapi setiap di canangan program tetap ada. Tapi terlaksana tidaknya itu ya sebenarnya belum Ya, Bu, untuk tahun ini belum bisa ya. Dan sekolah juga belum boleh mengajarkan sendiri. Iya, karena kita kan orang tua tatap muka aja sendiri gitu-gitu. Iya, tatap muka aja dulu. Iya, rombongan kayak gitu. Kalau perseni di tahun depan tuh kemungkinan ada tahun depan. Tahun ini sayang banget kemarin ya. Udah prepare banget. Baru 1,sekian miliar. Oh ya. Iya. Iya, kemarin ke Ancol apa segala macam gitu. Dari Ancol udah kembali utuh, dari bis kembali utuh. Nah, cuma yang pakai kas itu yang operasional yang udah bisa ke baju. Ya itu dia. Piala sih udah bayar tuh. Terus gimana itu? Saya simpen piala Oh, buat tahun depan. Jadi simpen dia langsung gitu. Oh, iya. Tapi dia sama. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya, kita juga sekolah juga begitu, bikin seragam buat anak-anak udah latihan lomba. Padahal tinggal seminggu lagi, ya Allah. Selanjutnya nih terakhir nih, apa sih harapan dan saran Ibu terhadap lembaga RA, guru-guru dan peserta didik di masa situasi pandemi yang tidak mudah? Harapan saya guru-guru tetap punya semangat. Ya, tetap penting tuh semangat. Tetap karena guru itu bukan juga memikirkan sekolah, mikirin ekonomi. Ya kan, mikirin suami, ya berdampak banyak gitu kan. Tapi benar tetap semangat, tawakal, tetap terus mengupgrade diri, melayani anak-anak, gak kurang. Ya itu kuncinya ya gitu. Saya berharap sih semua guru-guru RA Jakarta Selatan, tapi saya kalau lihat antusias kegiatan pembelajaran itu saya optimis kalau guru-guru RA Jakarta Selatan itu punya semangat untuk mengisi seperti ini. Bahkan yang udah sebut juga yang udah usianya masih mau mencoba belajar gitu ya, pelatihan, bikin video apa segala macam. Harapan saya tetap semangat, tetap tangguh ya, tangguh di situasi seperti ini, tangguh secara ekonomi, tangguh secara fisik, mental, pikiran segala macam, tangguh, kemudian terus mengupgrade, terus melayani. Mudah-mudahan segera berlalu ya, Bu. Ya, Covid ini kayaknya berat banget sih berat. Karena pekerjaan kita tuh kayaknya jadi 2 kali lipat gitu kan. Padahal banyak yang bilang makan gaji buta ya, padahal salah besar. Padahal pekerjaan kita malah jadi double. Iya, Ibu, makasih banyak ya atas segala informasinya. Mudah-mudahan bisa mewakili itu informasi. Iya.